Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Lora Abbas Muhammad Rafi, Lora Abdul Aziz Muhammad Rafi, serta menghormati para pengurus Ikhlasabah, para tamu undangan, sarang pantretan ale-ale anggota Ikhlasabah yang berkenan hadir bagi semakin sebuah kebanggaan dan Allah bisa silaturahim sarang para pantretan sekalian. Silaturahim dalam berkata minyak Abu minyak, silaturahim dalam berkata Jalato Abu Jalato, silaturahim dalam berkata roja dan mulia semua doa. Padahal bulan ini pun turun mesin 5 kali. Alhamdulillah. Maka silaturahim ini secara pribadi bagi saya akan nutrisi atau suplemen semangat saya untuk arasan para dan di dalam tentu satu tujuan utama litakuna kalimatullahi al-ulya. Ampun maklum pemuda itu selalu dapat perhatian khusus oleh siapa saja. Mereka hormati. Mulai lambat dalam sejarah perjuangan Indonesia misalnya, baru kita peringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dan itu adalah titik balik dari semangat perjuangan kemerdekaan. Dalam sejarah Islam apalagi? Dalam sejarah Islam sami cek kan panglima-panglima perang sebut mudah, sebut saja Muhammad Al-Fatih, sebut saja Ja'far At-Tayyar bercerai. Dalam sejarah keilmuan orang-orang guru-guru kita ini banyak sealergi muda, bahkan seperti muda. Bahkan ada Imam Nawawi rahimahullah ada saya tadi takbir, tapi ini tidak untuk ditiru. Jadi muda semangat keluarga, semangat keluarga, betul saya tadi muda. Mereka tidak ikut ditiru karena suarga tadi permaisuri selain melawan juga. Jadi kalau aja tak warnakan. Menurut suarga kalau aja melawan atau warnakan. Begitu juga dalam semua apa saja, semua sejarah kenabian begitu juga. Nabi Isa itu baru usia 48 tahun atau berapa itu barrafa'ahullah, diangkat oleh Allah ke langit, yang artinya sejarah perjuangannya lebih mudah di masa itu. Lebih khusus Rasulullah SAW pun hafal situ di hadis sebelum bersampian ketika apa Rasulullah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang darahnya bangkit dalam perjuangan dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah misalnya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah nikah keluar dari turun dalam keadaan rumah yang dikepung. Karena rumah kepung Rasulullah keluar dan tempat tidurnya diganti oleh pemuda bernama Ali bin Abi Thalib. Segala kali kita ada merkuri, ada lampu,
postur tubuh Sayyidina Ali tidak jauh beda dengan Rasulullah. Maka kok betul tahu ini kan memberi nak tidak bisa tanakal dulu. Sebab Rasulullah keluar kasih yang tadi Sayyidina Ali dalam keberadaan akalpun pahadalanku mungkin kalau teman talpe emah-emah selama pengepung Rasulullah saat itu masuk dengan dalam kan langsung betul tak kira-kira sabar ya hari Muhammad apa ini tanya dia kafir Muhammad hari Rasulullah Muhammad maka mereka yang akan membunuh dan mengancam Rasulullah itu masuk mungkin sehingga guna dan sambian dari Sayyidina Ali tak kira bahasa di tempatnya Rasulullah paling kalau dibangun awasi itu ada laporan namanya Nabi seperti bertanda tangan kan ini bukan tentang tanda tangan tapi tentang darah muda yang bangkit dalam berjuang bersama Rasulullah SAW. Maka dan gula makin mau itu tak boleh mau itu tapi gula makan muda gula makin muda muda boleh kan makanya kena sehat secara pribadi gak ada dan gula syukur kalau bisa menjadi payah pembeda sampean seperti bahwa masa muda itu adalah masa di mana kita harus mengilu atau mendengarkan nasihat Rasulullah if'al ma syi'ta fa innaka mayyit lakonnya apa-apa ya pokoknya artinya nak kena ngobrol ini bebas berekspresi nah apa-apa tidak ke pagi cuma jangan lupa wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf dari Imam Jawharatul Tauhid bahwa semua kebaikan ada di dalam ittiba' salafun shalihin dan semua kejelekan ada di dalam bid'ah-bid'ah atau kreativitas kita, improvisasi kita yang tidak sesuai dengan manhaj guru-guru kita. Artinya belum sampai Allah apa tak boleh manglo. Makin sampai mulai asal tua tak apa, mulai ini tak apa, akhir bebas berekspresi. Tapi jangan lupa kita punya jalur, punya rel, punya batasan. Ingat bahwa kelak di hari kiamat. Nah ini lah. Tegur Allah, yawma ya'abdu zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu fulan ya laitani ittakhadhtu fulanan khalila ya laitani ittakhadhtu rasulan ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya salah satu penyesalan kelak di hari kiamat ketika orang yang zalim, orang yang tak benar, maka orang yang bakal mikir tanah. Jadi mikir tanah bercanda betul. Mungkin mikir tanah ini kemaknaan dia penyesalan yang puncak. Mikir tanah diilustrasikan oleh Allah itu ya abdul zalim ala yadayhi, tangannya digigit. Mereka ini orang gila mengucap ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, andai kata aku berada dalam ring Rasulullah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Tuh ngaraja sing aku tak akan coba ngolah tuh. Makanya penyesalan takik dari kiamat ya kan, si paling dahsyat adalah siapa teman kita. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Artinya belum sampai bebas anak apa akan tak saya apa kengkek sampai kan itu belum sampai adalah penyesalan pertama kita kelak di hari akhir karena belum sampai ada kehidupan setelah mati. Maka ini sebuah mereka sampai hidup sampean agak ya alhamdulillah agak buka HRI, PRII semua alhamdulillah insya Allah tidak akan organisasi tidak akan menyesatkan kita. Tapi ketika kita agak kalau orang-orang yang kita jelas dulu, kita jelas dan perjuangannya, maka
itu akan naudzubillah sampai masuk ke bahaya-bahaya kepemudaan selain, maka itu akan menjadi penyesalan selama-lamanya kelak di hari kiamat dalam keadaan menggigit jari di hari penyesalan. Waliyahudillah. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, setelah lagi ini sekedar nasihat yang disebutkan dalam tahun untuk terang sebenarnya, silahkan kita berkreativitas, khususnya perjuangan bangsa negara utamanya agama ini menunggu apa yang kita lakukan. Prinsipnya itu wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Alakan dengan apa prinsip Allah itu alas saya lakukan Allah akan tak ikhlas. Nomor 2 wa rasuluhu alas saya lakukan Rasulullah akan sesuai keluar dari Rasulullah. Nomor 3 wal mu'minun. Bekerja apa saja harus merasa dilihat oleh orang mukmin. Artinya apa yang kita kerjakan harus mengandung manfaat seabali kegiatan orang mukmin. Makanya keseluruhan pada Pak Majelis Al-Amun di keputusan sekolah yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat dari beliau Sultan Abdul Soleh, semoga Allah Ta'ala bagi manfaat dan berkah untuk pemuda menjadi ukuah menjadi berkah benar-benar berkah menebar berkah di guru kita yang kurang dan untuk kemudian ini tak terlalu tak harus normal lah, kita usah itulah coba tenang ya ini belum mengapresiasi semakin luar biasa dan bahkan gabrol untuk hibur arasa ngode tak napa rasa ngode nyari boleh kan itu ya hah? Coming soon. Jadi memang kan gue ingin menggarisbawahi tentang Abdul Hibur, bagaimana beliau mengatakan saling menghargai dalam perbedaan. Saya sangat setuju jika seorang santri itu berjuang melewati beberapa ormas, entah itu ormas kemasyarakatan atau organisasi kemahasiswaan. Tapi yang perlu dicatat, sebagaimana saya sering sebutkan di ngopi trotoar sama Abrol juga, kita jangan menstigma diri kita menjadi papan. Papan itu berwarna satu, tapi kita harus berusaha untuk menjadi lukisan. Lukisan itu berwarna-warni tapi menjadi satu kesatuan. Itu tepuk tangan salah. Pada pengurus dari beberapa ikatan mahasiswa ini kan, pada dari baik sentra pesantren, pada FK, MSB, pada IMABA, pada dari organisasi kemahasiswaan, PMII, ada juga banyak HMI, BNNI, banyak. Di FKMSD itu ketua sebelum mungkin itu sekelas sebangku sebelum SD Cak Roni ya ini memang berwarna-warni tapi menciptakan satu kesatuan. Pemuda nikah menafsiri pemuda jikon Abdul Hibur itu macam beda saya ngakuh umur 1 tahun pemuda ngakuh nah kata bucil 1 tahun kebetulan bucil umur 9 tahun kita nama memang jiwa-jiwa pemuda nikah harus betul-betul dibangkitkan dan semua nikah pergejolakan nikah menabrakkan pemuda
kita doakan juga semoga dan sempurna Habibur mereka paringin kelancaran, paringin seperti baik dari Allah Ta'ala, menjaga mensuruh sehat walafiat, paringin lekas saya yang bisa aktivitas normal boleh. Terus pesan-pesan nikah ulang ini saya itu ada kopi nih, padahal ketika melihat kopi itu belajar kopi itu pahit, maka belajarlah menikmati yang pahit karena hidup tak selalu manis. Tapi waktu nyari gula meskipun telah membuka 99 toples dari 100 toples yang ada, jadi bisa baik kita buka toples sama pulau sana kosong tapi mungkin si nomor 1 sudah gula. Jadi kita berusaha seperti itu. Di dalam kehidupan kita berbagai macam ormas, berbagai macam organisasi, terutama kemahasiswaan itu pasti memiliki ciri khas masing-masing. Entah itu dalam segi fisikly atau secara substansi. Tapi yang perlu kita tarik kesimpulannya bahwa semuanya untuk kebaikan bersama. Tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tapi saling menghargai perbedaan. Cukup sekian dari bermula. Assalamualaikum. Gue takut nak doa ni kan. Doa ni kalau khusyuk. Dia masih khusyuk kadang orang khusyuk ni kan kutubi ni. Habis ni baru bisa khusyuk. Semaan khusyuk ni. Kita nak baca yang muka mungkin punya sekitar ada ni dia. Kita nak apa? Semoga kebangkitan kita menjadi kebangkitan saya membangkitkan kita untuk menebar kebaikan, menebar kebaikan dalam dunia dan akhirat. Oke, gue ni kan makin bingung. Gue mau Mekasan ni kan bingung. Kota sen, kenapa kota aktivis? Karena memang perkumpulan aktivis-aktivis terutama di Madura itu Mekasan kan? Yang Mekasan. Ya benih gula tak suka Mekasan ki. Meskipun gula tiba ada satu tekan di luar Mekasan, tekan di Sumenep gula tak fanatik Mekasan begitu. Lagi di kiri gula. Tentu juga memang kita ada realita seperti itu. Pemekasan itu memang tumpuk nah aktivis. Aktivisnya santri. Aktivis santri. Terus aktivis. Tapi pesantren-pesantren besar di Madura itu ya di Pamekasan. Pesantren-pesantren tua di Madura itu ya di Pamekasan. Kan segitu kan. Konca santri yang punya aktivis, konca aktivis itu memang punya santren. Ya memang dan hebatnya di Pamekasan nikah bisa diteliti dari segi apapun. Aktivis-aktivisnya punya jiwa-jiwa santri gitu. Meskipun tidak di pesantren nih, karena mungkin karena memang manhaj Pamekasan seperti itu. Aura punya aura kasih. Jadi memang kota santri aktivis dan nih kebaik. Santri yang menjadi aktivis yang menjadi santri. Itu Pamekasan. Unik memang. Semua ormas Pamekasan ini tumbuh. Iya? Semua ormas tumbuh. Unik Pamekasan ini. Tahu nih kan apa? Gula memang unik Pamekasan. Pejuang-pejuang kan Pamekasan kenyang. Sampai mau sadar, mau sampai buka nang perpus, mau sampai baru tahu nih semakin. Berpunya data-data ini kan elang, tahu nih sengaja elang apa penting. Jika waktu sebelum perjuangan tahun 45, ini kepada tentara Sabilillah, kan? Baru tentara Hizbullah, kan? Jadi Sabilillah itu banyak orang-orang SI dan Masumi, kan? Orang-orang SI deh. Hizbullah itu orang-orang NU, kan? Jadi markas Panglima terutama di Madura itu
Panglima yang Makassar kabeh. Ini Ki Abdul Hamid Mursomber, Malah Ki Abdul Hamid Mursomber. Saya kompo ya, ini kabar nih. Ki Abdul Hamid Mursomber, kakaan Mbak Gula, kakaan Mbak Bini, kakaannya Memuna. Saya salah satu panglima nah Hizbullah, ini kan Ketoha ini kan mantan ke mantan dukuan berkerja. Ketika merdeka itu diakinah monumen patung ngai lancor patung Ki Abdul Hamid sareng patung Ketoha. Apa nak Afif kesana? Abar ke Afif Surya itu. Kisah apa nak Ketoha kan Afif Toha. Ke Afif. Nah itu pertama nah menurut sejarah patung Ki Abdul Hamid Ambanak Abdur Ki Abdul Hamid Mursomber sarang patung Ketoha itu jadi monumen yo kira naik lancur. Cuma keluarga tak setuju, ya mungkin termasuk Abdur ketika gue tidak lahir dan keluarga tak setuju. Dan itu memang tertulis dalam tinta emas kita bahwa di Pamekasan itu di Indonesia ya santri bagi buruh, aktivis yang santri yang aktivis memang. Jadi kembali ke itu kita bangga dengan jiwa-jiwa santri. Kita tahu saat cerit santri aja nasionalisme ini kan lucu, kan? Nah santri aja nasionalisme ini kan lucu. Masa santri aja nasionalisme? Pula tak nengok yang gue terus terang gue tak ambil pusing. Untuk santri, gue orang-orang yang mengajukan dengan gula pelatihan Pancasila. Pula tak muka soalnya ada terlibat punyanya saya mau dipatung Garuda 2 kasa. Semoga saya AKBTB cari penghargaan dari negara kan dia kan logisnya seperti itu mereka. Si ajarin santri itu begitu juga dengan pesantren-pesantren yang lain ya kan tentunya. Dan kita tak usah ajarin nasionalisme, tak usah ajarin Pancasila. Kita tetapkan Pancasila itu nunggu ada. Bahkan seandainya bersih nyala negeri kita nih kan, mungkin punya orang yang ucap saya cuma basicnya saja begini begitu, itu tidak boleh perang. Kita pun kita santri tidak boleh perang mungkin bersih nyala negeri kita kan, dia kan. Gue lahir di keluarga pejuang. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dan respon pula di belum mulai tiga ini, aku hormat Pancasila, aku hormat bendera merah putih. Itu, apa simpel karena merah putih itu gugur dengan benar orang mati semua ada, kan itu kan. Simpel saja, tak usah terlalu banyak, tak usah banyak retorika, kan. Kita usah ajarin lah masalah Pancasila dan kebinekaan sampai kita usah ajarin, tak usah banyak pelatihan. Jadi mungkin pelatihan tak nampak, mungkin cuma memang kita sudah melakukan seperti itu. Dan mak boleh cuma 1 leher, 1000 leher kita gratis untuk negara ini kan. Tepuk tangan dulu, orang tepuk tangan dulu. Ini memang intinya ala kulli hal itu cuma menggarisbawahi nyarain sebelum Abdur Kiburu bagaimanapun nasib bangsa itu ada di tangan pemuda. Jadi sampai detik udah selesai saja pada hari pemuda, sumpah pemuda. Udah takut pada hari-hari selain. Udah takut kita itu ambil pemikiran itu hanya sebagai selebrasi, tapi tidak diterapkan di masyarakat. Bagus pada hari nikah, cuma itu merenung malah kita enak boleh nge-refresh. Demi di hari itu kita cuma di hari itu kita enak bahwa jasa-jasa pemuda, bahwa kita renang jasa-jasa pahlawan untuk kebangkitan bangsa, negara bangsa dan nusa dan bangsa. Itu. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fina ma huwa yuqafi wa masjidah ya akramul akram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
في كل وقت وحين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم الفقراء والمساكين يا ذا القوة المتين أنت الغني ونحن الفقراء وأنت العز ونحن أذلاء ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين يا الله يا الله اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافي يا شافي اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا اللهم اشفي يا الوباء اللهم اشفي يا الوباء اللهم صل اللهم يا الله اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأولياء والصالحين اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط العلماء العاملين نوينا يا الله نوينا في هذه المجلس العلم في هذه مجلس العلم كما نوينا كيai Iqbal كما نوينا كي عبد الحميد كما نوينا كي عبد المجيد كما نوينا كي بوضوي ورسولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عنا يا الله اللهم نور قبورهم اللهم يا الله اللهم يا الله أن الله درجاتهم ووجوداتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين